Aku nyambut dulu ya. Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan. Mari kita persiapkan hati kita, persiapkan pikiran kita untuk menyembah Dia, mengagungkan Dia, Raja di atas segala raja yang telah hadir di tempat ini, yang mau kita tinggikan, kita agungkan untuk selamanya. Haleluya. Yesus, kami
Pembacaan Mazmur dalam ibadah kita saat ini terambil dari Mazmur 51 ayat 13. Maka aku akan mengajarkan jalanmu kepada orang-orang yang melakukan pelanggaran, supaya orang-orang berdosa berbalik kepadamu. Sebab beginilah firman Tuhan Allah, yang Maha Kuasa Allah segala bangsa. Dengan bertobat dan tinggal diam, kamu akan diselamatkan. Dalam tinggal tenang dan percaya terletak kekuatan. Tetapi kamu enggan. Bertobatlah, hai umat Tuhan, kepada Dia yang sudah kamu tinggalkan jauh-jauh. Dan Ia akan datang sebagai penebus untuk semua umatnya yang bertobat dari pemberontakannya. Demikianlah firman Tuhan, bertobatlah sebab kerajaan sorga sudah dekat. Mari kita satukan hati, kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan, tak henti-hentinya kami mengucap syukur atas segala kebaikan kasih anugerah-Mu yang begitu besar buat setiap kami yang ada di tempat ini. Sehingga Tuhan kami umat-Mu, kami ada sebagaimana pada siang hari ini. Itu semua karena anugerah-Mu, Engkau begitu mengasihi kami, Engkau begitu baik bagi kehidupan kami. Dan tanda ucapan syukur kami, pada hari ini kami datang ke hadapan-Mu. Kami mau memuji-Mu, kami mau menyembah Engkau, kami mau meninggikan Engkau Raja di atas segala Raja. Karena kami tahu Tuhan, hanya Engkau yang layak dan disembah dan dipuji. Karena Engkau layak terima hormat kemuliaan ya Bapa. Kami berdoa Tuhan pada siang hari ini buat setiap anak-anak-Mu yang ambil bagian. Kami percaya Tuhan, urapan yang baru turun atas setiap pelayan-Mu hari ini, mulai pelayan mimbar, baik itu singer, pemain musik WL dan juga sound system Aser. Kami percaya Tuhan, urapan yang baru turun atas mereka. Dan kami percaya melalui pelayanan yang mereka lakukan hari ini, umat-Mu diberkati ya Bapa. Kami juga berdoa Tuhan buat hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu. Kami percaya Tuhan, setiap kali firman yang disampaikan ada sesuatu yang baru yang kami dapat. Kami akan pulang Tuhan. Tidak akan sama ketika kami datang. Kami akan pulang dengan sukacita yang baru, dengan berkat yang baru yang Tuhan curahkan atas setiap kami. Oleh karena itu kami serahkan hamba-Mu juga Tuhan ke dalam tangan pengasihan-Mu. Berkati mulut bibir hamba-Mu, biar perkataan yang penuh kuasa, perkataan yang memberkati setiap kami, yang menguatkan kami ya Bapa. Terima kasih Tuhan, kami umat-Mu, kami siap untuk memuji menyembah-Mu di dalam nama Yesus Tuhan. Kami sudah bersyukur dan berdoa. Amin. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Dan saya percaya bahwa kita semua ini adalah orang-orang yang mengalami Tuhan sepanjang minggu ini, amin. Amin. Apakah saudara rindu untuk memberikan pujian yang terbaik? Kalau itu saudara mari lambaikan tangan. Haleluya, haleluya, haleluya. Mari kita bersama-sama memberikan segala puji, segala hormat hanya bagi Tuhan kita. Sejenak kita semua mari bangkit berdiri. Haleluya. Kami berikan segala puji, every praise to you, O Lord my God.
praise is to our God. Every word of worship with one accord. Every praise is to our God. Sing hallelujah. Sing hallelujah to our God. Glory is to our God. Every praise is to our God. Every praise is to our God. Every word of worship with one accord. Every praise is to our God. Sing hallelujah to our God. Glory is to our God. Every praise is to our God. Bring it out, come on. Every praise is to our God. Every word of worship with one accord. Every praise is to our God. Sing hallelujah to our God. Oh, glory is to our God. Every praise is to our God. One more time, bring it up. Come on. Every praise is to our God. With one accord. Every praise is to our God. Sing hallelujah to our God. Oh, glory. With one accord. Every praise is to our God. God my Savior. God my Savior. God my healer. God my deliverer. Yes, He is. Yes, He is. God my Savior. God my healer. God my deliverer. Yes, He is. Yes, He is. God my Savior. God my healer. God my deliverer. Yes, He is. Yes, He is. Yes, He is. Yes, He is. Every praise is to our God. Every word of worship with one accord. Every praise is to our God. Hallelujah. All praises belong to you, Almighty God. Every praise is to our God. Every word of worship with one accord. Every praise Dia layak, hanya Dia yang layak disembah. Haleluya. Oh, 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 oh.
hanya Kau Tuhan, Allah Maha sempurna. Segala yang Kau buat ajaib dan benar. Kau rela berikan anakmu yang tunggal untuk membebaskan manusia dari dosa. Layak Kau ditinggikan, kami beri hormat dan pengagungan selamanya. Kau ditinggikan, Yesus Kau Tuhan yang layak terima pujian. Tuhan Allah bertahta di atas pujian. Mari kita dirikan singgasana yang terbaik untuk Dia boleh menyatakan tahtanya. Katakan Kau saja yang layak disembah, ditinggikan selamanya. Kau saja yang layak disembah, ditinggikan selamanya. Kau saja yang layak disembah, ditinggikan selamanya. Kau rela berikan anakmu yang tunggal untuk membebaskan manusia dari dosa. Layak Kau ditinggikan, Yesus, kami beri hormat padamu Yesus. Oh, selamanya Kau ditinggikan, Yesus Kau Tuhan yang layak terima pujian. Layak Kau ditinggikan, kami beri hormat dan pengagungan selamanya. Kau ditinggikan, Yesus Kau Tuhan yang layak terima pujian. Wow, haleluya. Berikan tepuk tangan kemuliaan bagi Allah kita. Jangan ragu-ragu. Haleluya. Haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu. Salibmu, pengorbananmu memberi nilai yang berharga bagi hidup kami. Yesus Tuhan. Yesus, apa arti hidup kami bila Engkau tidak memberikan nyawa-Mu bagi kami? Terima kasih, Kau telah memberikan yang terbaik. Terima kasih Tuhan. Yesus, apa arti hidupku bila Kau tak gantikan nyawamu? Kau beri yang terbaik. Yang terbaik tersedia bagiku. Kami bersyukur Tuhan. Ku bersyukur atas kasih karunia-Mu. Terima kasih Yesus. Salib-Mu membuka mata kami. Salib
menanggung semua dosa kami. Kau berikan dirimu menggantikan kami ya Tuhan. Bukan karena perbuatanku, anugerah yang selamatkanku. Yesus, apa arti hidupku bila Kau tak berikan nyawamu yang terbaik tersedia bagiku. Ku bersyukur atas kasih karunia-Mu. Salibmu membuka mataku, betapa berharga nilai hidupku. Kau menebus segala dosaku. Kau berikan dirimu menggantikan diriku. Bukan karena perbuatanku, anugerah yang selamatkanku. Yesus, apa arti hidupku bila Kau tak berikan nyawamu yang terbaik tersedia bagiku. Ku bersyukur atas kasih karunia-Mu. Syukur bagimu buat curahan darah-Mu. Kau menebus hidupku. Haleluya. Yesus, Kaulah arti hidupku. Yesus, Kaulah arti hidupku, yang telah memberikan nyawamu yang terbaik tersedia bagiku. Ku bersyukur atas kasih karunia-Mu. Yesus, apa arti hidupku bila Kau tak berikan, bila Kau tak berikan nyawamu yang terbaik tersedia bagiku. Ku bersyukur. Yesus, Kaulah arti. Yesus, Kaulah arti hidupku, yang telah memberikan nyawamu yang terbaik tersedia bagiku. Oh, Yesus, Kaulah arti hidupku. Oh, Yesus, Kaulah arti hidupku, yang telah memberikan nyawamu yang terbaik tersedia bagiku. Ku bersyukur atas kasih karunia-Mu. Ku bersyukur atas kasih karunia-Mu. Kami bersyukur ya Tuhan buat kasih yang telah Kau buktikan. Engkau memberikan dirimu untuk digantung di salib.
menyerahkan darah-Mu, memberikan nyawa-Mu, untuk kami dibebaskan dari semua dosa dan pelanggaran kami. Sungguh satu karya yang besar, karya yang tiada duanya, karya yang tak ternilai, karya terbesar. Terbesar hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang ternilai yang ku miliki dan ku hargai. Yesus karya terbesar, terbesar. Oh, tiada duanya, tiada bandingnya. Engkaulah harta yang ternilai yang ku miliki. Yesus, Engkau ku kagumi. Mari saya jemput kembali, kita bangkit berdiri. Karya terbesar, karya terbesar dalam hidupku. Sambil mengangkat kedua tangan, katakan Engkaulah harta yang ternilai. Ku kagumi, oh Yesusku, ku kagumi. Segenap hati, segenap jiwa, segenap kekuatan, ku kagum akan Engkau. Semua perbuatanmu yang besar dan ajaib, tak hentinya mulutku mengatakannya. Kau besar, kau besar, kau mulia. Lebih dari segalanya, lebih dari segalanya. Ku memujamu, ku menyembahmu, Yesus. Apa arti hidupku bila Kau tak berikan nyawamu? Apa arti hidupku bila Kau tak mencurahkan darahmu? Darahmu yang tercurah beri arti hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur, ku bersyukur. Segenap hatiku, segenap jiwaku. Oh, Kau yang mengangkatku dari kesia-siaan, dari lumpur dosa
Kau selamatkan dari maut karena kasih-Mu, karya yang terbesar. Oh, karya yang terbesar, karya terbesar dalam hidup kami. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi, karya terbesar. Oh, karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta tiada ternilai yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Yesus, Engkau ku kagumi. Yesus, Engkau ku kagumi. Selama-lamanya, sampai selama-lamanya. Karya terbesar, tiada duanya. Haleluya, haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara terkasih. Biar bulan ini kita belajar tentang janji. Yang tema tahunan kita adalah pemulihan. Saudara Bapak Ibu yang terkasih, 1 bulan ini kita akan belajar dari perikop Yoel pasal 2 ayat 18 sampai 27. Kitab Yoel pasal 2 ayat 18 sampai 27. Boleh ditayangkan Michael, saya akan baca firman Tuhan ini. Tuhan menjadi cemburu karena tanahnya dan Dia belas kasihan kepada umatnya. Tuhan menjawab katanya kepada umatnya, sesungguhnya aku akan mengirim kepadamu gandum, anggur, dan minyak. Dan kamu akan kenyang memakannya, aku tidak akan menyerahkan kamu lagi menjadi celah di antara bangsa-bangsa. Yang datang dari utara itu akan kujauhkan daripadamu, dan akan kuusir ke suatu negeri kering dan tandus, barisan mukanya ke laut timur, dan barisan belakangnya ke laut barat. Maka bau busuknya dan bau anyirnya akan naik, sebab ia telah melakukan perkara yang besar. Jangan takut hai tanah, bersorak-soraklah dan bersukacitalah, sebab juga Tuhan telah melakukan perkara yang besar. Jangan takut hai binatang-binatang di padang, sebab tanah gembalaan di padang gurun menghijau, pohon menghasilkan buahnya, pohon ara dan pohon anggur memberi kekayaannya. Hai Bani Sion, bersorak-sorak dan bersukacitalah, karena Tuhan Allahmu, sebab telah diberikannya kepadamu hujan pada awal musim dengan adilnya, dan diturunkannya kepadamu hujan pada awal dan hujan pada akhir musim seperti dahulu. Tempat-tempat pengirikannya menjadi penuh dengan gandum, dan tempat pemerasan kelimpahan anggur dan minyak. Aku akan memulihkan kepadamu tahun-tahun yang hasilnya dimakan habis oleh belalang pindahan, belalang pelompat, belalang pelahap, dan belalang pengirip. Tentaraku yang besar yang kukirim ke antara kamu, maka kamu akan makan banyak-banyak dan menjadi kenyang, dan kamu akan memuji-muji nama Tuhan Allahmu yang telah memperlakukan kamu dengan ajaib. Dan umatku tidak akan menjadi malu lagi untuk selama-lamanya. Kamu akan mengetahui bahwa aku ini ada di antara orang Israel, dan bahwa aku ini Tuhan adalah Allahmu dan tidak ada yang lain, dan umatku tidak akan menjadi
malu lagi untuk selama-lamanya. Bulan ini kita akan belajar tentang perikop ini, yang minggu hari ini kita akan belajar tentang pertobatan. Tayangkan ayat 18-nya, Michael. Tuhan menjadi cemburu karena tanahnya. Sewaktu saya mempersiapkan firman ini, saya agak bingung tentang ayat ini. Apa artinya Tuhan cemburu karena tanahnya? Singkat cerita, Tuhan memberi ilham pewahyuan, erex metafora. Tanah itu artinya ikatan perjanjian antara Tuhan dengan Israel. Cemburu. Kenapa Tuhan harus cemburu? Hosea 2 ayat 7. Kalau di sana di ayat 8, Michael. Hosea 2 ayat 7 atau 8. 8. Kalau di situ dia 8. Tetapi dia itu umat Israel, tidak insaf bahwa Tuhanlah yang memberi kepada umat Israel gandum, anggur, dan minyak, dan yang memperbanyak bagi dia perak dan emas yang dibuat mereka menjadi patung Baal. Saudara Bapak Ibu yang terkasih, bukan Tuhan tidak ingin memulihkan umat Israel. Bukan Tuhan tidak mau memulihkan umatnya. Tetapi, jangan hilang dulu Michael. Ayat tadi mengatakan yang memperbanyak bagi dia perak dan emas. Tuhan memberkati umatnya perak dan emas, bukan tujuannya untuk membuat patung Baal. Nehemia 9 ayat 29. Nehemia 9 ayat 29. Berarti 30. Yang kamu punya 30. So ayat 28. Kok enggak cocok ya? 3. Ayat 28 rupanya. Tetapi begitu umat Israel mendapat keamanan. Tadi mendapat emas dan perak. Membuat patung Baal. Sekarang mendapat keamanan. Nehemia katakan apa? Umat Israel berbuat apa? Jahat di hadapan Tuhan. Saudara Bapak Ibu yang terkasih, artinya Tuhan menginginkan umatnya diberkati. Betul? Yang tadi saya baca perikop Yoel pasal 2 ayat 18 sampai 27. Ada perikop hitamnya. Janji Tuhan kepada orang yang mau bertobat. Saudara Bapak Ibu yang terkasih, seringkali kita berdoa tidak mendapat jawaban doa. Saya mau katakan bukan Tuhan tidak memberi jawaban. Sekali lagi saya katakan, seringkali kita berdoa menaikkan doa permohonan, bukan Tuhan tidak memberi solusi. Tetapi Tuhan tahu rencana yang terbaik bagi kita. Bukan dia tidak mau instan memberi emas dan perak. Tetapi kalau tujuannya membuat patung Baal, tidak memuliakan nama Tuhan. Tuhan bukan tidak mau membuat Israel aman, nyaman di dalam perlindungannya. Sedangkan janji dia menyertai kita, melindungi kita. Tetapi Nehemia tahu di dalam keamanan umat Israel bukan mengucap syukur. Masih ingat peristiwa 10 orang kusta itu akan ada tercatat di Lukas, tapi kita nggak usah buka. 10 orang kusta. Di dalam perjalanan setelah Yesus perintahkan, katakan kesembuhan bagi mereka. Hanya berapa orang kembali? 1. Itu masih puji Tuhan. Hari ini kita belajar, bukan hari ini, bulan ini kita belajar tentang ini. Apa artinya cemburu? Hosea 2 ayat 18 sampai 19. Hosea 2 ayat 18. Aku akan mengikat perjanjian bagimu pada waktu itu dengan binatang-binatang di padang, dengan burung-burung di udara dan binatang melata di bumi. Satu lagi, Michael. Aku akan apa?
menjadikan, ini Tuhan beritahu kepada Hosea, aku akan menjadikan engkau istriku untuk selama-lamanya. Tuhan pencipta langit bumi sangat menghargai kita, bukan metafora. Dia sendiri berfirman bahwa kita, gerejanya, kita sendiri umatnya adalah sebagai istrinya. Coba renungkan Bapak Ibu Saudara terkasih, siapa itu Tuhan? Mau, jangan hilang ayatnya, mau melayakkan kita sebagai istrinya. Menjadikan kau istriku dalam keadilan dan kebenaran, dalam kasih setia dan kasih sayang. Ayat selanjutnya, aku akan menjadikan kau istriku dalam kesetiaan sehingga engkau akan mengenal Tuhan. Saudara Bapak Ibu yang terkasih, umat Israel sebagai istri tidak setia kepada suami, yaitu Allah, umat Israel. Tuhan cemburu. Dia sudah memberi janji, yang minggu kedua kita akan belajar tentang promise maker. Tuhan pembuat janji pasti digenapi, karena yang buat janji adalah Tuhan, bukan manusia. Minggu ketiga kita akan belajar tentang percaya, karena di dalam tadi perikop yang saya baca banyak janji Tuhan. Seharusnya ini menjadi dasar bagi kita untuk percaya bahwa sebagaimana Abraham yang dijanjikan Tuhan, Abraham percaya dan Tuhan memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Yang minggu keempat kita akan belajar tentang kebenaran, bahwa Yesus adalah kebenaran. Dan Jumat Agung tanggal 29 Maret kita akan belajar incommensurable. Artinya kasihnya tidak hanya berupa janji. Kasihnya bukan hanya sebagai suami terhadap istri, tapi kasihnya yang luar biasa yang tidak dapat dibandingkan dengan apapun. Kasihnya yang memberikan nyawanya kepada istri yang tidak setia. Kasihnya tidak dapat dibandingkan dengan apapun. Inilah yang kita akan belajar di Jumat Agung tanggal 29 Maret jam 2 siang. Artinya Bapak Ibu Saudara, Nehemia katakan Tuhan adalah Maha Pengasih, Maha Penyayang, ya dan amin. Tetapi Nehemia juga katakan bahwa umat Israel adalah umat yang mendurhaka dan suka memberontak. Saudara Bapak Ibu yang terkasih, artinya Tuhan memberi peluang bagi kita. Daud tahu Tuhan sangat luar biasa pengampunannya, kasihnya luar biasa. Daud tahu kasihnya tidak dapat dibandingkan dengan apapun, maka Daud di kitab Mazmur pasal 32 ayat 1-2 boleh ditayangkan. Daud sendiri berkata, bahkan di dalam nyanyiannya, dalam pengajaran, Daud katakan berbahagialah apa? Orang yang diampuni pelanggarannya, yang dosanya ditutupi, yang kesalahannya tidak diperhitungkan Tuhan, dan yang tidak berjiwa penipu. Artinya saudara Bapak Ibu yang terkasih, Daud, Nehemia, bahkan Hosea, bahkan Yoel tahu sifat Allah. Sangat pemurah, sangat pengampun, sangat pengasih, sangat penyayang. Tetapi tidak bisa dijadikan alasan untuk kita tidak sungguh-sungguh bertobat, berbalik kepada Dia. Tidak dapat dijadikan alasan untuk kita hidup dalam dosa. Oh, Pak Pendeta, Tuhan kan Maha Pengampun, gak apa-apalah. Saya lakukan dosa kan masih banyak waktu, minggu depan kan masih sempat, atau bulan depan masih sempat, atau tahun depan masih sempat. Saya mau tanya Bapak Ibu Saudara terkasih, kalau kamu tahu umur kamu 70,
1 tahun, 364 hari. Yang tahun ini ada tahun kabisat, 366, diperpanjang 1 hari, 365 hari. Puji Tuhan kalau kamu tahu 71 tahun, 366 hari berikut kamu baru dipanggil Tuhan, kamu bertobat, tidak ada terlambat. Tapi saya mau beritahu, tidak ada seorang pun manusia tahu kapan dia akan berakhir tinggal di bumi ini, betul? Kalau kamu bisa tahu hal itu, berumur 80 tahun, 79 tahun, 364 hari, masih ada 1 hari kesempatan untuk mengalami pertobatan. Puji Tuhan, tetapi saya mau beritahu, belum tentu kamu umur 80 tahun. Artinya apa? Pertobatan tidak bisa ditunggu-tunggu. Pada hari ini juga. Yohanes Pembaptis katakan, bertobatlah sebab kerajaan surga sudah dekat. Minggu terakhir kita akan belajar tentang kuasa kebangkitannya yang sudah dia buktikan. He has been proven. It has been proven, sudah dibuktikan, sudah terbukti. Apa yang Yesus katakan tentang pertobatan, kita akan belajar lagi di minggu terakhir. Saudara Bapak Ibu yang terkasih, 1 bulan ini kita belajar tentang hal itu. Artinya, Tuhan menginginkan kita mengalami pemulihan, tetapi tidak dengan cara kita. Tuhan menginginkan kita terbaik, memberi kita emas perak, tetapi tujuannya untuk tidak membuat patung Baal. Tuhan ingin memberi kita keamanan, perlindungan, tetapi bukan tujuannya untuk mendurhaka atau memberontak kepada Dia. Ayat terakhir yang tadi saya baca di Yoel pasal 2 ayat 27, kamu akan mengetahui bahwa aku ini ada di antara orang Israel. Dan bahwa aku ini Tuhan adalah Allahmu, tidak ada yang lain. Dan umatku tidak akan menjadi malu lagi untuk selama-lamanya. Kalau kita mengikut Tuhan, Yakobus katakan, jangan mendua hati. Kalau kita mendua hati, kita tidak akan mendapat yang terbaik. Bahkan dikatakan Yakobus, engkau tidak akan tenang dalam hidupmu. Pernah ada orang konseling ke saya, Pak Pendeta, saya tidak damai, tidak sejahtera. Saya bilang ada 2 hal saja, kamu tidak sejahtera. Kamu tidak menaati perintah Tuhan. Kedua, karena dia bilang rumahnya, kamu sudah enggak beritahu gembalamu, pendetamu, untuk berdoa di rumahmu. Saya katakan di hadapan gembala pendetanya di 2 minggu lalu. Tetapi setelah pendetamu doakan kamu jangan lupa amplop putih. Jadi pendetanya, gembalanya sebelum saya pulang minta foto sama saya. Jadi dia peluk saya kasih foto. Jadi singkat cerita 2 hal saja saya bilang, sangat simple. Artinya apa? Pertobatan, boleh ditayangkan layar Michael. Pertobatan bukan hanya lip service. Kamus Besar Bahasa Indonesia, kita sadar menyesal akan perbuatan-perbuatan yang salah, yang tidak benar di mata Tuhan. Kita berniat untuk mengaku dosa kita di hadapan Tuhan. Kita tidak mengulangi kesalahan kembali. Next. Dalam perjanjian baru, pertobatan metanoia, menyesal, berpaling dari dosa. Bertobatlah sebab kerajaan surga sudah dekat. Next. Saya mau katakan, pertobatan kita juga adalah keinginan Tuhan. Pertobatan kita juga adalah keinginan siapa? Bukan keinginan diri kita sendiri, keinginan Tuhan juga. Tuhan tahu. Kalau kita tidak bertobat, dosa. Upah dosa ialah
maut. Kita semua akan binasa, kata tabib Lukas. Kita tidak mendapat janji atau berkat Tuhan. Kita tidak bisa bersama Allah karena Allah itu kudus, suci, tiada noda, tiada dosa. Tidak bercacat, tidak bercerah. Next. Pertobatan adalah syarat mutlak. Ini saya nggak baca semua. Saudara Bapak Ibu yang terkasih, memang janji Tuhan sudah disediakan. Yang minggu-minggu berikut kita akan belajar. Tetapi saya mau katakan, pertobatan itu harus membawa transformasi. Sungguh-sungguh dalam hatimu. Sungguh-sungguh dalam aspek seluruh kehidupanmu. Coba bayangkan saudara Bapak Ibu yang terkasih. Mungkin pendetamu tidak tahu setelah keluar dari gereja ini engkau orang yang suka marah-marah atau maki-maki. Cakap kotor. Tetapi kalau kita tidak sungguh-sungguh bertobat sampai terjadi transformasi, orang yang belum mengenal Tuhan akan semakin datang ke gereja atau semakin jauh dari gereja. Kalau dia tahu kita adalah orang Kristen. Saya masih ingat Mahatma Gandhi tidak boleh masuk gereja karena dia tidak berkulit putih. Sedangkan itu adalah negara India, adalah negara kelahirannya. Tetapi gereja semua dihuni, dihadiri orang-orang kulit putih. Kira-kira kalau Mahatma Gandhi waktu itu di welcome, bukan hanya disalam, di welcome, India terjadi kekristenanisasi luar biasa. Saudara Bapak Ibu yang terkasih, kadang-kadang gereja bukan memberkati, kadang-kadang gereja menjadi halangan, hambatan bagi banyak orang datang. Kenapa? Karena kita tidak sungguh mengalami pertobatan yang benar. Kita sungguh tidak mengalami pertobatan yang sejati. Siapa mau ke gereja yang tiba-tiba suka mencela? Siapa mau datang ke gereja yang suka menghakimi? Siapa mau datang ke gereja yang suka gosip? Siapa mau datang ke gereja yang suka menghukum? Siapa yang mau datang ke gereja yang suka menjelekkan? Siapa yang mau datang ke gereja yang suka menghina? Tetapi semua akan datang ke gereja, ada keramah tamahan, ada kebaikan Tuhan, ada belas kasihan Tuhan, ada kemurahan hati Tuhan. Salah satu gereja besar Amerika, waktu Amerika dilanda banjir bandang yang sangat besar, ada satu gereja yang sangat besar, saya nggak beritahu nama, dikritik, dicela. Kenapa? Mereka tidak buka pintu gereja bagi penduduk yang mengalami banjir bandang. Karena gereja itu bisa ditinggali karena tinggi dan mereka bangun luar biasa dan mereka punya hall bisa diisi 50.000 orang dan mereka mempunyai halaman parkir luas. Setelah dikritik oleh media baru mereka buka, tetapi sudah terlambat dan menjadi bahan serangan, bahan celaan bagi media, khususnya media Amerika Serikat, bahwa pendeta gembalanya hanya tahu mau terima uang, tidak mau menolong orang, tidak mau berbelas kasihan kepada orang yang khusus di sekitarnya yang memerlukan pertolongan Tuhan. Saudara Bapak Ibu yang terkasih, gereja bukan eksklusif, maka kita perlu bertobat sungguh-sungguh. Gereja bukan hanya berupa gedung, maka kita perlu bertobat sungguh-sungguh. Coba bayangkan, renungkan, bandingkan. Setiap hari yang mereka lakukan, mereka akan lihat gereja Bawang, bukan gereja saya, tetapi mereka bisa beribadah, betul? Dengan lancar lagi. Tetapi kita harus aliran ini, gereja ini, memang harus doktrin yang benar, iya, harus sesuai Alkitabiah, iya.
Harus Allah Bapa, Anak, Roh Kudus iya. Tetapi gereja tidak bisa eksklusif. Seharusnya mengizinkan semua orang beribadah dengan luas, dengan apa? Sukacita, dengan sorak-sorai. Saudara Bapak Ibu yang terkasih, pertobatan tidak hanya sebagai lip service, harus membawa transformasi. Transformasi paling utama kita lihat di Matius 3 ayat 8. Yohanes Pembaptis katakan begini, bertobatlah, bertobatlah, jadikanlah apa? Matius 3 ayat 8, jadi hasilkanlah buah sesuai dengan pertobatan. Harus menghasilkan buah. Salah satu buah yang paling bisa dinikmati banyak orang adalah kasih. Kalau kita bertobat semakin tidak mengasihi, terutama Tuhan maupun sesama, artinya pertobatan itu pura-pura. Maka di Hosea kita bisa baca, Yesus Tuhan menegaskan kepada umat Israel sebagai istri yang tidak setia. Maka Tuhan cemburu, tetapi Tuhan tidak berhenti sampai di situ. Tuhan cemburu tidak menghukum. Tuhan cemburu tetapi memberi belas kasihan kepada umatnya. Dikatakan Tuhan cemburu akan tanahnya tetapi dan belas kasihan kepada umatnya. Artinya apa? Tuhan memberi peluang kembali, kesempatan kembali yang digambarkan Hosea untuk menerima istrinya yang tidak setia, untuk menggambarkan bahwa Tuhan menerima umat Israel yang tidak setia. Dikatakan Nehemia, Tuhan ini umatmu yang mendurhaka, memberontak. Nehemia kira-kira menaikkan doa ini, dia tahu enggak? Tuhan tahu umat Israel mendurhaka, memberontak. Pasti tahu karena Allah itu maha tahu. Tetapi Nehemia dengan jujur keterbukaan mengaku apa adanya kepada Tuhan. Tuhan ini loh umatmu yang memberontak, mendurhaka, kamu hukum mereka itu pantas. Waktu mereka aman, mereka semakin buat jahat. Waktu mereka engkau berkati, mereka bukan semakin baik, semakin berbuat jahat terhadapmu. Tetapi satu kata Nehemia kata apa? Tuhan, saya tahu kamu pengasih dan penyayang. Yoel juga tahu, maka Tuhan pakai memberitahu kepada kita bahwa ada janji Tuhan kepada orang yang mau bertobat. Tetapi ini tidak menjadi alasan untuk kita tidur rohani. Maka Yesus waktu di Taman Getsemani memperingati Petrus, Yakobus, Yohanes. Berjaga-jagalah dan berdoalah. Masakan 1 jam kau tidak bisa. Akhirnya mereka tertidur. Petrus, Yakobus, Yohanes sudah diberitahu Tuhannya bukan bangun tetapi mereka tertidur. Artinya kita sering mengalami hal ini. Bukan Tuhan tidak mau memberi yang terbaik. Bukan Tuhan tidak mau memberi emas dan perak. Bukan Tuhan tidak mau memberi keamanan. Tetapi tujuan kita sering salah, tidak sesuai firman Tuhan kita. Jika diberikan emas perak, jika kita dipulihkan, jika kita diberi keamanan, kita akan semakin melenceng jauh daripada apa yang Tuhan mau. Maka kita sering menaikkan doa permohonan, kenapa seolah-olah kita tidak mendapat jawaban segera ataupun solusi segera. Hari ini kita belajar janji Tuhan tidak akan pernah gagal. Karena Dia pembuat janji. Minggu depan kita akan belajar tentang pembuat janji, promise maker. Dia bukan hanya promise maker, Dia juga promise keeper. Dan Dia bukan hanya promise keeper, Dia juga promise fulfiller. Artinya Dia bukan hanya pemegang janji, Dia juga pemenuh janji. Saudara Bapak Ibu yang terkasih, Tuhan Allah kita adalah Allah yang ajaib, Allah yang baik, Allah yang dahsyat, Allah yang luar biasa. Yang seharusnya kita tidak membiarkan, menganggap remeh akan kehendaknya.
Saudara Bapak Ibu yang terkasih, bukan rutinitas kita beribadah setiap minggu, tetapi kita tahu Dia Allah pengasih dan penyayang, maka kita mau hadir siang hari ini. Bahkan kita memakai pakaian terbaik, betul? Bahkan kita mempersiapkan terbaik. Tetapi bukan hanya sampai di luar saja kita mempersiapkan terbaik. Bahkan dalam hati kita juga akan memberi yang terbaik. Inilah yang penting. Apa beda online dengan onsite? Dengan alasan pandemi bisa dibenarkan. Tetapi ini sudah endemi. Saya percaya, saya tidak perlu survei tanya satu persatu. Pasti onsite, saudara Bapak Ibu yang terkasih memberikan yang terbaik. Saya enggak lihat hati, saya lihat luar saja, pasti memberikan yang terbaik dibandingkan online, betul? Kalau online, mungkin daster, mungkin lipstick enggak ada di bibirnya, mungkin bedak enggak ada make up-nya bagi wanita, betul? Mungkin dasternya ada bolong-bolong, bukan daster yang terbaik. Pria, mungkin ada celana pendek, masih mendingan, untung bukan sempak saja. Apalagi kaosnya, t-shirtnya bolong bagian ketiak, supaya biarpun tidak onsite di gereja yang ada AC, minimal online yang ada bolongnya, supaya ventilasinya apa? Bagus, adem. Menurut saudara Bapak Ibu yang terkasih, dengan alasan itu bisa enggak beri terbaik? Engkau saja di luar tidak memberi terbaik, apalagi yang dalam. Betul? Jadi artinya perlu pertobatan sungguh-sungguh. Kenapa kita harus bertobat sungguh-sungguh? Karena Tuhan menganggap kita sebagai mempelai perempuannya, istrinya, artinya orang kepunyaannya. Betul? Kita orang berharganya. Kalau suami istri, kira-kira suami menganggap remeh istrinya atau murahan istrinya? Tidak kan? Berarti kepunyaan miliknya, betul? Istrinya juga terhadap suaminya sebaliknya. Jadi Tuhan melambangkan, bukan melambangkan, Dia sendiri berfirman tentang hal itu. Artinya Dia sangat-sangat menghargai kita. Tetapi seringkali umat Israel degil, seringkali umat Israel tidak mau patuh, seringkali Israel jalan sendiri. Yang seharusnya Nehemia katakan mereka mengalami hukuman itu pantas. Waktu Nehemia naikkan doa, dia kata ke umat Israel mendurhaka, memberontak. Bahkan mereka mengalami hukuman itu pantas, mengalami nista yang besar itu pantas. Jadi dia membenarkan tindakan Tuhan terhadap umat Israel. Tetapi Nehemia jujur terbuka mengatakan apa adanya, tetapi satu hal belas kasihannya terhadap bangsanya, Tuhan Engkau Maha Pengasih dan penyayang. Coba bayangkan, sudah tidak setia, degil lagi, berontak lagi, durhaka lagi. Tapi Tuhan sangat mengasihi kita, memberi peluang. Bahkan dikatakan tempat pengirikanmu, tempat pemerasanmu penuh anggur, penuh gandum lagi, minyak. Aku akan memulihkan kepadamu yang sudah dimakan masa lalu belalang pelahap, belalang lompatan, belalang pindahan, belalang pengerip. Dia akan kirim tentara yang besar untuk menolong kita. Dia akan memulihkan, memberi kita hujan awal, yaitu masa menanam, hujan akhir masa menuai. Sungguh luar biasa. Yang tadi kita baca di Hosea pasal 2 ayat 7, emas perak Dia mau kasih, keamanan Dia mau kasih, kurang apa lagi?
Jadi hasilkanlah buah sesuai dengan pertobatan. Orang tidak akan melihat perkataan kita. Orang akan lebih suka melihat perbuatan karakter kita. Kita berbusa-busa, berkata-kata, kalau kita tidak sesuai karakter Kristus, jangan harap orang itu dapat memuliakan Kristus. Betul? Kita berbusa-busa, berkata-kata siang dan malam, tetapi kalau tindakan kita, kelakuan kita tidak sesuai kebenaran firman Tuhan, yang tidak transformasi dengan menjadi penuh kasih, yang Rasul Paulus kata iman pengharapan, kasih terutama. Kalau tidak ada kasih seperti gong yang berkemerincing, tetapi tidak ada gunanya. Kita katakan Yesus baik, si jahat aja tahu Yesus baik. Tetapi kita tidak bisa baik seperti Yesus, itulah yang menjadi masalah besar bagi kekristenan. Jadi sekali lagi saya mau katakan, bukan hanya kita mengetahui Yesus baik. Orang luar di luar kekristenan juga tahu Tuhan Yesus baik. Bahkan Yakobus katakan sekelompok komunitas si jahat juga tahu Tuhan itu baik. Bahkan mereka lebih hebat dari kita, mereka lebih takut, lebih gemetar terhadap Tuhan Yesus. Bahkan kita kurang ajar lebih banyak daripada si komunitas si jahat itu. Si jahat mau takut gentar terhadap Tuhan. Tetapi kita sering tidak takut Tuhan dan sering tidak gentar terhadap Tuhan. Bahkan kita menduakan Tuhan. Memang kita datang ibadah hari Minggu, tetapi kita menyembah yang lain Senin sampai Sabtu. Memang kita memuji, mengagungkan nama Tuhan di hari Minggu, tetapi hari Senin Sabtu kita mengagungkan yang bukan dari Tuhan. Saudara Bapak Ibu yang terkasih, seharusnya pertobatan adalah syarat mutlak. Jadi artinya tidak lagi memang menjadi dasar ajas-ajas, tetapi itulah yang sebagai dasar untuk kita dapat melakukan, memuliakan Tuhan di mata dunia, khususnya yang belum percaya kepada Tuhan menjadi percaya kepada Tuhan. Saudara Bapak Ibu yang terkasih, lebih baik kita melakukan dan bahkan terjadi pembaharuan transformasi yang sungguh sesuai karakter Kristus dibandingkan perkataan kita kepada orang lain. Salah satu jemaat saya nggak beritahu namanya. Dia mengalami bully ya. Bahasa Indonesia mengalami pelecehan. Tetapi untuk menghindar pelecehan berikutnya dia pakai salib yang besar. Memang berguna sih dalam jangka pendek. Pertama saya tanya, kenapa kamu pakai salib? Pasti yang melecehkan itu orang Kristen, dia bilang. Kok kamu bisa tahu? Karena dari wajahnya, dari perkataannya. Berarti orang Kristen suka melecehkan. Tapi dia orang Kristen, dia pakai salib yang besar. Ya saya bilang, bisa guna nggak? Bisa lah, minimal dia tahu saya orang Kristen. Betul, dia pakai salib, sejak itu dia tidak pernah dilecehkan lagi. Jadi saya mau katakan, alangkah lucunya, kalau dia dilecehkan dari non-Kristen, masih saya bisa. Tetapi justru dia tahu yang lecehkan itu orang Kristen. Dan hal ini menjadi hal yang biasa di dalam kehidupan kekristenan. Yang seharusnya karakter perilaku itulah yang seharusnya menjadi pegangan dan menjadi cermin, menjadi sinar bagi setiap orang yang belum datang kepada Tuhan. Tetapi perhiasan salib itulah, dan inilah sering yang perlu saya katakan, pertobatan tidak hanya bisa setengah hati.
Pertobatan tidak bisa juga 2/3 hati. Pertobatan bukan hanya di hari Minggu saja, harus setiap hari bahkan sampai selama-lamanya. Maka kenapa saya katakan pertobatan itu merupakan syarat mutlak. Seringkali kita ingin janji berkat Tuhan, tetapi kita tidak mau melakukan apa yang Tuhan perintahkan. Maka Yohanes Pembaptis katakan bertobatlah, bertobatlah, kerajaan surga sudah dekat, jadi hasilkanlah buah sesuai dengan pertobatan. Pertobatan itu harus terus-menerus sampai selamanya. Satu hari Petrus bertanya kepada Yesus, Guru, Rabi, berapa kali saya harus mengampuni? Yesus katakan apa? Sekali? 2 kali? 3 kali? 70 berapa? Artinya apa? Terus menerus, terus menerus, terus menerus. Terus menerus, terus menerus. Sampai engkau punya damai sejahtera. Sampai engkau menunjukkan belas kasihan. Sampai engkau menunjukkan sukacita. Sampai engkau menunjukkan kesetiaan, kelemah lembutan. Sampai engkau menunjukkan menghasilkan buah roh. Terus menerus, terus menerus. Maka seringkali kita umat percaya kepada Tuhan ingin mengalami instan. Dan hal inilah menjadi masalah besar. Mengikut Tuhan adalah proses. Sekali lagi saya katakan, mengikut Tuhan adalah apa? Proses. Saya hari pertama terima Tuhan. Langsung kaki saya tidak menginjak tanah. Haleluya. Mungkin Ibu Titin sama pembantu saya lari terbirit-birit. Tidak. Betul? Proses. Proses yang saya mau katakan tidak enak. Matius 5 ayat 48 ayat terakhirnya, karena itu hendaklah kamu sempurna seperti Bapamu yang di surga apa? Sempurna. Sempurna dengan bahasa asli adalah pembaharuan terus-menerus. Diperbaiki terus-menerus. Hendaklah kamu diperbaharui setiap hari sampai selama-lama. Hendaklah kamu diperbaiki setiap hari sampai selama-lamanya. Di dalam proses untuk penyempurnaan ini, saya mau katakan tidak enak, tidak gampang, seringkali tidak sesuai pola pikir kita, tidak sesuai kehendak kita, tidak sesuai cita-cita kita, tidak sesuai impian kita. Dan hal inilah kita justru harus semakin apa? Semakin menunjukkan kasih itu. Jadi pertobatan sungguh-sungguh bukan berupa lip service. Hari Minggu tobat, hari Senin sampai Sabtu kuman. Yang ngomong berarti tahu sudah dewasa rohani. Saudara Bapak Ibu yang terkasih, hal ini tidak boleh dianggap remeh. Memang kita bukan orang yang sempurna, saya mau katakan. Tetapi Daud tahu itu. Daud di kitab Mazmur pasal 32 ayat 1 sampai 2. Ini ayat terakhir. Saya lihat semua sudah mulai lapar, jadi agak saya. Ayat terakhir Mazmur pasal 32. Sekali lagi saya ulangi, baca. Kita baca bersama. Berbahagialah, 3, 2, 1. Berbahagialah orang yang diampuni pelanggarannya, yang dosanya ditutupi. Berbahagialah manusia yang kesalahannya tidak diperhitungkan Tuhan dan tidak berjiwa penipu. Menurut saudara Bapak Ibu yang terkasih, Daud sempurna?
Kalau kita ada tahu ceritanya, tidak sempurna. Betul? Daud tidak sempurna. Daud sangat jahat kalau menurut hukum NKRI hari ini. Undang-undang pidana NKRI, Daud sangat jahat. Betul? Menyebabkan suami orang terbunuh. Berarti perencanaan dengan sengaja. Pembunuhan tingkat 1 kalau di Amerika. Di Texas disuntik mati. Hukum Texas kalau pembunuhan tingkat 1 itu hukuman mati. Dengan sengaja. Merebut istri orang. Jahat enggak? Jahat. Tetapi hal ini saya mau katakan tidak menjadi alasan untuk kita hidup dalam dosa. Dan hal ini juga tidak menjadikan alasan untuk kita tidak bertobat dengan sungguh-sungguh. Saudara, Bapak, Ibu yang terkasih, kalau kita ingin memperoleh janji Tuhan, kita harus menjadikan pertobatan menjadi syarat mutlak di dalam kehidupan kekristenan kita. Pertobatan yang bukan hanya lip service, pertobatan yang bukan hanya di hari Minggu tetapi Senin sampai Sabtu tidak bertobat lagi, tapi pertobatan yang membawa transformasi di dalam seluruh aspek kehidupan kita. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami di surga, terpujilah Engkau Tuhan. Kami sangat bersyukur di dalam keterbatasan kami. Kami perlu Engkau ya Allah. Kami mau nyatakan kami tidak mampu melakukan pertobatan jika tanpa anugerah-Mu. Kami mau katakan kami tidak bisa lakukan dengan sempurna tanpa kemurahan hati-Mu. Bapa, kami minta belas kasihan-Mu bagi kami semua yang hadir siang hari ini. Biar Tuhan memberkati kami semua, Tuhan memulihkan kami semua, Tuhan yang mengajarkan kami, menuntun, mengarahkan, memimpin kami, supaya kami hanya fokus tertuju padamu, tidak mendua hati. Kami hanya memuji, menyembah, memuliakan Engkau, bukan yang lain. Tuhan, terima kasih. Bila di siang hari yang indah ini, kami bukan hanya mendengarkan firman-Mu saja, tapi kami mau melakukan, mempercayai dan melakukan firman-Mu. Tolong kami Roh Kudus. Bantu kami Roh Kudus di dalam setiap langkah kehidupan kami. Mulai siang hari ini sampai Maranatha. Terima kasih Bapa. Sebentar kami akan mengadakan perjamuan kudus sebagaimana Engkau perintahkan kepada murid-murid-Mu, rasul-rasul, untuk mengambil tempat di upper room loteng Yerusalem. Maka mereka mempersiapkan keledai untuk Engkau tunggang masuk ke Yerusalem. Hosana, Hosana, diberkatilah Raja yang datang kepada umatnya. Di dalam loteng Yerusalem Engkau ingin berbicara pribadi lepas pribadi, rahasia, kunci-kunci kerajaan Allah. Engkau beberkan kepada umat-Mu, kepada rasul-rasul, kepada kami semua. Melalui perjamuan kudus kami percaya ada berkat-Mu besar melimpah bagi kami. Di dalam perjamuan kudus ada kesembuhan ilahi. Di dalam perjamuan kudus ada ketaatan, ada kekudusan, ada kebenaran, ada terobosan baru, ada pemulihan, ada kemenangan. Bila siang hari ini kami bersama-sama saudara seiman, kami ingin mengadakan perjamuan kudus yang tubuh-Mu sudah tercabik bagi kami. Darah-Mu sudah tercurah bagi kami. Terpujilah Tuhan yang siap melakukan perjamuan kudus. Katakan amin. Tim pujian akan naikkan satu lagu. Bagi Bapak Ibu Saudara terkasih yang belum dilayani, boleh minta sama Ase. Yesusku
Mari jemaat silakan berdiri. Kalau sudah mengambil, boleh angkat rotinya dengan tangan kanannya. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkan dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Mari makan di dalam namanya. Mari ambil cawan. Demikian juga yang mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Mari minum di dalam namanya. Tubuhnya tercabik bagimu. Tubuhnya penuh luka-luka bilur untuk menyembuhkanmu. Tubuhnya sudah menanggung dosa yang daripadamu, yang seharusnya dia tidak berdosa, yang seharusnya dia tidak bercacat celah. Darahnya tercurah bagimu, darahnya membenarkanmu, darahnya mengampuni dosamu, darahnya menyegarkan, memulihkanmu, membenarkan untuk layak engkau masuk di hadapan hadiratnya. Untuk kau layak masuk di dalam luang maha kasih karunia. Hiradamashi kamanaya ukapakanaya. Hirabadabashi dadadabakanaya ukapakasya dayapakanaya. Hirabaya barabadabakashi kanaya ukapakanaya ukapa. Hirabaya baradamasya naya bakanaya ukapakanaya ukamakadaya urabasikata. Hirabaya barabaya baradamakasi da. Hiramaya manamakanaya urabasida na. Hirabaya mamakanaya urabaya barabadamakaya. Terima kasih ya Bapa Yesua. Hirabaya makanaya urabashida makanaya urabakanaya urabaya Bapa. Hirabama makanaya urabashida naya urabaya mamakanaya. Haleluya Jesus. Kasih ya Bapa. Hirabaya makanaya urabashikanaya urabaya mama. Hirabaya bada makanaya urabashida danana. Haleluya apa Yesua, haleluya apa Yesua. Terima kasih ya Allah, terima kasih Yesus Roh Kudus. Hirabaya namakanaya urabaya mamasida danananaya. Hirabaya mamakanaya urabaya barabaya 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 bakanaya urabasyanaya mama. Hirabaya barabaya barabaya barabana na. Haleluya apa Yesua, haleluya apa Yesua. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih ya Yesus. Roh Kudus ini gerejamu ya Allah. Roh Kudus ini umat jemaatmu ya Bapa. Roh Kudus ini keluargamu. Hirabada makanaya urabashida na. Hirabakanaya urabaya mama kanaya urabakaya namaya. Haleluya apa Yesua,
Haleluya Pak Yesus, terima kasih ya Bapa, terima kasih ya Yesus. Ini keluargamu ya Allah, ini jemaah umatmu ya Bapa, ini kepunyaan milikmu ya Allah. Biarlah Tuhan melalui perjamuan kudus, umatmu diberkati, umatmu dipulihkan, umatmu mengalami kesembuhan, umatmu mengalami kemenangan demi kemenangan, umatmu mengalami pemenuhan janjimu. Biar mereka dapat terima di dalam nama Yesus. Yang sudah mengadakan terima berkat katakan amin. Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian. Selamat datang bagi Anda yang baru pertama sekali hadir beribadah bersama dengan keluarga Masa Depan Cerah Medan. Kami menantikan kehadiran Anda kembali di ibadah-ibadah kita selanjutnya. Audisi untuk menjadi pelayan ibadah akan dilakukan pada hari Rabu 6 Maret 2024 pukul 17.30 sampai 19.30 di Ring Road. Pendaftaran masih dibuka, silakan menghubungi WhatsApp Center Gereja. Ibadah Jumat Agung 29 Maret 2024 akan kita lakukan secara gabungan seluruh satelit pada pukul 14.00 atau pukul 2 siang di gereja ini di Ring Road. Dan mulai bulan depan 7 April 2024 ibadah umum di satelit Ring Road akan dilakukan hanya satu gelombang saja, yaitu pada pukul 10.00. Jadi bagi Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian yang beribadah di satelit ini dapat melakukan penyesuaian kembali sesuai dengan jadwal setiap hari minggunya selama 1 bulan ke depan. Demikian pengumuman hari ini. Sekarang kita akan memberikan persembahan. Bagi Bapak Ibu yang belum memperoleh amplop persembahan, boleh mengangkat tangannya. Baik. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa, kami mengucap syukur untuk kebaikan-Mu dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Bapa untuk firman yang boleh kami dengar ya Tuhan. Biar kami boleh hidup di dalam pertobatan, biar kami boleh hidup berbuah di dalam pertobatan kami. Ajari kami Tuhan untuk mengerti apa yang Kau mau atas kehidupan kami. Biarlah hidup kami boleh menjadi firman yang hidup kemana kami melangkah dan berada. Kami bersyukur juga ya Bapa untuk Bapak Pendeta Antoni Wan yang boleh memberikan sharing firman Tuhan pada hari ini ya Tuhan. Kami sangat bersyukur Engkau memberkati kehidupannya, Engkau memberkati keluarganya, memberkati pelayanannya, memberkati dalam setiap hal yang dia kerjakan. Apa yang dia rindukan, biar Engkau Bapa yang menjawab satu persatu dalam kehidupannya. Biar pemakaian-Mu secara luar biasa itu boleh ada dalam kehidupannya, sehingga membangun setiap jemaat di tempat ini. Kalau sebentar ya Bapa, kami juga akan memberi persembahan kami. Tuhan yang memberkati setiap tangan-tangan yang akan memberi. Tuhan yang mencurahkan berkat-Mu dan kami bersyukur untuk setiap berkat yang boleh kami peroleh. Ajari kami ya Tuhan dari setiap berkat yang kami peroleh untuk boleh menabur, untuk boleh juga menjadi berkat bagi orang-orang di sekitar kami. Kami bersyukur Bapa, kami siap memberi yang terbaik. Di dalam nama-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat memberi, Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Saya akan mengulang pengumuman yang penting tadi bahwa mulai bulan April, minggu pertama ibadah di satelit Ring Road hanya ada satu gelombang, yaitu pada pukul 10 sampai seterusnya. Jadi silakan Bapak Ibu untuk menyesuaikan waktu selama 1 bulan ini. Ya, semoga kita mengingatnya semua. Mari kita memberi dengan penuh sukacita. Haleluya. Terpujilah Kau Tuhan, Kau layak disembah. Oh, oh, oh.
mau bangkit berdiri, katakan. Layak kami tinggikan, kami beri hormat dan pengagungan selamanya. Oh, Yesus, Tuhan yang layak terima pujian. Hanya Kau satu-satunya pribadi yang layak disembah, Tuhan dan Raja kami. Tiada yang lain, hanya Kau saja. Kau saja yang layak disembah, ditinggikan selamanya. Kau saja yang layak disembah, ditinggikan selamanya. Kau saja yang layak disembah, ditinggikan selamanya. Kau rela berikan anakmu yang tunggal untuk membebaskan manusia. Come on, katakan, Dia layak. Layak Kau ditinggikan, kami beri hormat dan pengagungan selamanya. Kau ditinggikan, Yesus Kau Tuhan. Oh, layak, layak, layak. Kau ditinggikan, kami beri hormat, pengagungan. Oh, 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 selamanya. Kau ditinggikan, Yesus Kau Tuhan yang layak terima pujian. Haleluya, mari kita akhiri di ibadah siang hari ini. Biarlah Allah ditinggikan senantiasa melalui kehidupanmu. Hanya Dialah engkau sembah, puji, agungkan, hormat, kagum, muliakan. Hanya Dialah engkau utamakan selamanya sampai selamanya. Terimalah kebaikannya, terimalah berkatnya, terimalah janjinya di dalam kehidupanmu. Mulai siang sore hari ini sampai Maranatha. Apa saja yang kau kerjakan diperbuat berhasil dan beruntung. Biarlah Tuhan memberi engkau terbaik dengan anugerahnya sempurna. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya. Tuhan memelihara engkau seperti biji mata. Tuhan menyembunyikan engkau di bawah naungan sayapnya. Berkat besar daripada Allah Bapa, anugerah melimpah daripada Yesus Kristus, persekutuan pengurapan baru daripada Allah Roh Kudus memberkati engkau, memberi engkau kesehatan, perlindungan yang panjangmu, mulai siang hari ini sampai Maranatha. Terimalah berkat ini, yang terima berkat katakan amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Jangan lupa doa Selasa malam dan doa Sabtu jam 2 siang. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Layak Kau